Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama Rahmayani Mustika, kelas 1A Komputer dengan NIM 140125000095 dari program Studi Ilmu Komputer Fakultas Ilmu Komputer, dosen Sigit Auliana, Eskom Mkom, mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Pengertian algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis, sistematis, dan terstruktur yang disusun untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Algoritma berisi tahapan kerja yang jelas dan berurutan, dimulai dari langkah awal hingga langkah akhir. Setiap langkah harus dapat dipahami dan dilaksanakan tanpa menimbulkan makna ganda. Algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman tertentu, sehingga satu algoritma yang dapat diterapkan dalam berbagai bahasa pemrograman. Dalam ilmu komputer, algoritma digunakan sebagai dasar pembuatan program, karena algoritma menentukan cara kerja program dalam proses data dan menghasilkan output yang diinginkan. Karakteristik algoritma. 1. Jenis data. Data yang digunakan berupa data mahasiswa dengan atribut numerik seperti nilai akademik, IPK, atau variabel lain yang relevan untuk proses pengelompokan. 2. Tujuan penerapan. Algoritma K-means digunakan untuk mengelompokkan mahasiswa ke dalam beberapa klaster berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik sehingga memudahkan analisis akademik dan pengambilan keputusan. 3. Metode pengelompokan. Menggunakan metode unsupervised learning di mana data tidak memiliki label awal dan klaster berbentuk berdasarkan jarak antar data. 4. Penentuan jumlah klaster. Jumlah klaster ditentukan di awal sesuai kebutuhan analisis. Misalnya, untuk membedakan mahasiswa dengan kategori performa akademik tinggi, sedang, dan rendah. 5. Ukuran kedekatan data. Menggunakan jarak S-Lin sebagai ukuran kedekatan antar data dalam proses pembentukan klaster. Adapun fungsi algoritma, yang pertama, membantu menyelesaikan masalah secara terstruktur. 2. Meningkatkan efisiensi proses. 3. Mengurangi kesalahan dalam pemrograman. 4. Menjadi dasar pengembangan aplikasi dan sistem informasi. Ciri-ciri algoritma. Yang pertama, input. Algoritma memiliki 0 atau lebih data masukan yang akan diproses. Yang kedua, output. Algoritma menghasilkan minimal satu keluaran sebagai hasil proses. Yang ketiga, definitiveness. Pasti atau jelas. Setiap langkah harus jelas, tidak ambigu dan mudah dipahami. Yang keempat, finiteness. Berhingga. Algoritma pasti berhenti setelah sejumlah langkah terbatas, tidak berjalan tanpa akhir. Yang kelima, effectiveness atau efektif. Setiap langkah sederhana dan dapat dikerjakan dalam waktu yang wajar. Keenam, generality atau umum. Algoritma dapat digunakan untuk berbagai kasus sejenis, bukan hanya satu kasus tertentu. Berikutnya adalah 20 contoh penerapan atau penggunaan algoritma. Pertama, algoritma sortie spat. Algoritma ini digunakan untuk menentukan jalur terpendek dari satu simpul ke simpul lain dalam graf berbobot. Penerapan algoritma ini banyak ditemukan pada sistem navigasi digital seperti pencarian rute tercepat pada aplikasi peta, serta pada jaringan komputer untuk menentukan jalur pengiriman data yang paling efisien. Yang kedua, algoritma maksimum flow. Algoritma ini digunakan untuk menghitung aliran maksimum dalam suatu jaringan dengan kapasitas tertentu. Algoritma ini diterapkan pada berbagai permasalahan nyata seperti pengaturan distribusi barang, aliran lalu lintas, dan manajemen jaringan komunikasi. Ketiga, ada algoritma divide and conquer atau merge selection. Algoritma merge sort ini digunakan untuk mengurutkan data dengan cara membagi kumpulan data menjadi beberapa bagian yang lebih kecil, kemudian menggabungkannya kembali dalam urutan yang teratur. Adapun yang keempat, algoritma greedy atau activity selection. Algoritma ini sering digunakan dalam penjadwalan seperti pengaturan jadwal ruang kuliah atau penggunaan sumber daya terbatas karena mampu menghasilkan solusi yang optimal dengan cara yang sederhana dan efisien. Kelima, ada algoritma binary search. Algoritma binary search sering digunakan dalam sistem pencarian data seperti pencarian nilai tertentu dalam basis data atau daftar kontak karena mampu mempercepat proses pencarian dan meningkatkan efisien waktu dibandingkan metode pencarian linear. Yang keenam, ada algoritma selection sort. Algoritma ini bekerja dengan memilih elemen kecil dari sekumpulan data dan menukarnya dengan elemen pada posisi awal, kemudian mengulangi proses tersebut hingga data terbentuk. Yang ketujuh, ada algoritma binary search tree. Algoritma ini digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk pohon biner dengan aturan bahwa nilai pada subtree kiri lebih
persamaan, lebih besar dan banyak digunakan dalam sistem pengolahan data. Yang kedelapan, ada algoritma quicksort. Algoritma ini bekerja dengan memilih sebuah elemen sebagai pivot, kemudian membagi data ke dalam dua bagian berdasarkan nilai pivot tersebut. Quicksort banyak diterapkan dalam sistem pengolahan data dan aplikasi berbasis komputer untuk mengurutkan data dalam jumlah besar. Kesembilan, ada algoritma penjadwalan proses. Algoritma ini digunakan untuk mengatur urutan pelaksanaan tugas atau proses dalam suatu sistem agar penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien dan banyak ditemukan pada sistem operasi, sistem manajemen proyek, dan aplikasi berbasis perangkat lunak lainnya. Yang ke-10, ada algoritma pengujian perangkat lunak atau test case generation. Algoritma ini digunakan dalam pengujian fungsional maupun struktural untuk memastikan perangkat lunak telah memenuhi spesifikasi dan kebutuhan pengguna. Yang ke-11, ada penerapan algoritma perulangan (optim) untuk menghitung nilai rata-rata. Algoritma ini dapat digunakan untuk menghitung nilai rata-rata mahasiswa dari sejumlah data nilai yang dimasukkan. Penerapan algoritma perulangan ini sangat membantu dalam pengolahan data yang jumlahnya banyak karena membuat program lebih efisien, terstruktur, dan mudah dikembangkan. Yang ke-12, ada penerapan algoritma percabangan kondisional untuk penentuan kelulusan. Algoritma percabangan ini digunakan untuk menentukan alur eksekusi program berdasarkan kondisi tertentu yang telah ditetapkan. Algoritma percabangan memungkinkan sistem mengambil keputusan secara logis dan otomatis, sehingga sangat berguna dalam sistem informasi akademik maupun aplikasi lainnya yang membutuhkan pengambilan keputusan berbasis kondisi. Yang ke-13, ada penerapan algoritma binary search pada sistem informasi akademik. Algoritma binary search banyak diterapkan pada sistem informasi akademik untuk melakukan pencarian data mahasiswa secara cepat dan efisien. Data mahasiswa seperti nomor induk mahasiswa atau NIM, nama atau kode program studi disimpan dalam bentuk terurut terlebih dahulu. Yang ke-14, ada penerapan algoritma binary search pada sistem pencarian data. Perpustakaan digital binary search juga diterapkan pada sistem pencarian data di perpustakaan digital, khususnya untuk mencari koleksi buku berdasarkan ISBN, judul, atau kode klasifikasi. Yang ke-15, ada penerapan algoritma K-means dalam pengelompokan prestasi akademik mahasiswa. Algoritma K-means banyak digunakan dalam pengelompokan data mahasiswa berdasarkan prestasi akademik. Data yang digunakan dapat berupa indeks prestasi kumulatif atau IPK, nilai mata kuliah inti, jumlah SKS yang telah ditempuh, serta tingkat kehadiran mahasiswa. Yang ke-16, ada penerapan algoritma K-means dalam pengelompokan minat, bakat, dan potensi mahasiswa. Algoritma K-means juga dapat diterapkan untuk mengelompokkan mahasiswa berdasarkan minat, bakat, dan potensi. Data yang digunakan dapat berasal dari hasil kuesioner, pilihan konsentrasi, aktivitas organisasi, serta keikutsertaan dalam pelatihan atau kompetisi. Yang ke-17, penerapan algoritma quicksort pada pengurutan data mahasiswa berskala besar. Algoritma quicksort banyak digunakan dalam pengolahan data mahasiswa yang berjumlah besar, seperti data nilai, NIM, atau peringkat akademik. Proses ini dilakukan secara rekursif hingga seluruh data tersusun secara terurut. Oleh karena itu, algoritma ini cocok diterapkan pada sistem akademik perguruan tinggi yang membutuhkan pengurutan data secara cepat dan akurat. Yang ke-18, penerapan algoritma quicksort pada sistem pengolahan data transaksi skala besar. Quicksort juga banyak diterapkan pada sistem pengolahan data transaksi seperti data penjualan pada perusahaan atau e-commerce, misalnya tanggal transaksi, total pembelian, atau ID transaksi. Quicksort ini membantu meningkatkan performa sistem, mempercepat proses pencarian data, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Yang ke-19, ada penerapan algoritma Broad First Search atau BFS pada pencarian rute terpendek. Algoritma Broad First Search atau BFS digunakan untuk mencari jalur terpendek pada struktur graf yang tidak berbobot. Dalam konteks pencarian graf, BFS sangat efektif digunakan pada aplikasi pencarian jalur tercepat dalam peta digital atau sistem routing jaringan. 20. Penerapan algoritma Depth First Search (DFS) pada penelusuran struktur data graf.